Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan sekarang ya di poin yang berikutnya al-wajhu asani ya, poin yang kedua. Dikatakan oleh Syekh penulis wa haqqal ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah adalah agar Allah tidak mengadab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Baik, di sini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Al-ula yang pertama, ittafaqa ahlus sunnah annahu yajibu 'ala Allahi syai'un ya, la yajibu 'ala Allahi syai'un illa ma aujabahu 'ala nafsihi wa la yuharramu 'ala Allahi syai'un illa ma harramahu 'ala nafsihi. Ahlu sunnah bersepakat bahwasanya tidak wajib untuk Allah apapun kecuali hanya yang Allah wajibkan untuk dirinya. Jadi tidak boleh bagi seseorang mewajibkan untuk Allah sedikit pun atau mengharamkan untuk Allah apapun kecuali Allah sendiri. Kan ini milik Allah, prerogatifnya Allah. Kenapa makhluk campur tangan? Nah, di situ ya. Di dalam hadis ini Allah mewajibkan pada dirinya bahwasanya Allah tidak akan mengadab, an la yu'adzibal muwahhidin ya. Allah tidak akan mengadab orang yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun ya. Dan di dalam hadis lain, hadis riwayat Abu Dzar, bahwasanya Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya, di mana Allah katakan ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Di sini bisa jelas bahwa Allah aslinya bisa berbuat zalim, tapi Allah mengharamkan dirinya ya. Dan mana yang lebih sempurna? Orang yang tidak bisa berbuat sesuatu atau bisa tetapi memilih untuk tidak ya. Mengharamkan untuk tidak. Tentu yang kedua ya. Baik. Di sini ada kelompok yang menyelisih. Khalafa bidzalika ta'ifatan. Ada dua kelompok yang menyelisih. Yang pertama adalah kelompok yang dinamakan dengan Mu'tazilah ya. Mu'tazilah ini ya berpendapat bahwa mereka mewajibkan kepada Allah hal-hal ya, suatu hal atau beberapa hal, landasannya adalah akal-akal mereka, biukulihim. Jadi mereka mewajibkan Allah itu harus begini, Allah itu tidak boleh begitu. Alasannya apa? Ya, sesuai dengan akal tentu saja ya. Wa minha annahum qalu, dan diantaranya mereka mengatakan ya, yajibu 'alallah fi'lul aslahi lil ibad. Allah wajib melakukan yang paling baik untuk hamba. Artinya di sini ada sebuah konsekuensi ya. Nanti kalau kita panjangkan permasalahannya. Misalkan Allah tidak boleh ya memasukkan seseorang ke neraka atau menakdirkan keburukan ya. Nah, perpanjangan dari hal ini adalah ya, Allah tidak menakdirkan keburukan. Misal memasukkan ke neraka. Alasannya apa? Mereka mengkiaskan waqasu ar-rabba 'alal khalqi. Jadi mereka mengkiaskan, menganalogikan Allah seperti makhluk ya. Dikiaskan begitu. Allah nggak mungkin berbuat buruk ya, nggak boleh ya. Akhirnya Allah mereka menetapkan bahwasanya Allah tidak mungkin menakdirkan keburukan, Allah tidak mungkin masukkan ke neraka ya. Jadi setiap perbuatan buruk kita itu bukan takdir Allah menurut mereka ya. Itu karena kita sendiri ya. Jadi Allah tidak menakdirkan seseorang masuk neraka ya. Itu ulah mereka sendiri, bukan Allah. Allah harus berbuat paling baik ya. Padahal dengan jelas Allah katakan ya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Dan semuanya sudah ditakdirkan Allah sebelum kita ada, bahkan siapa penghuni neraka dan siapa penghuni surga. Itu siapa yang kalau yang enggak menakdirkan Allah ya. Baik, itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, at-taifah as-saniyah. Kelompok yang kedua adalah al-asy'ariyah atau asy'ariyah ya. Di mana mereka berpendapat la yajibu 'alallah
fi'lu syai'in. Allah tidak wajib mengerjakan apapun. Wala yahrum 'alallahi fi'lu syai'in. Dan juga Allah tidak terlarang untuk melakukan sesuatu pun. Jadi Allah itu ya gitu saja. Ya. Kenapa? Pokok dari keyakinan mereka bahwa Allah itu tidak boleh melakukan sesuatu yang baru. Ya. Jadi mereka berpendapat bahwa dari dulu Allah kan sudah ada. Ya. Jadi terlarang bagi Allah untuk melakukan sesuatu yang baru karena yang baru itu bukan sifat-sifat ketuhanan. Ketuhanan itu harus sifatnya kalau diistilahkan qadim ya mereka ya. Qadim artinya paling dahulu ya. Yang paling dahulu itu hanya Tuhan ya. Kalau ada yang baru berarti bukan Tuhan. Kalau ada perbuatan baru berarti tidak boleh diberikan pada Tuhan ya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih ya. Jadi Allah itu sifatnya qadim, dahulu. Kalau ada yang jadid, lawannya baru, berarti bukan Tuhan. Karena yang dulu hanyalah Tuhan. Kalau ada perbuatan baru, karena tidak boleh melakukan sesuatu apapun. Dan tidak boleh terlarang juga. Maknanya dari dulu ya gitu aja. Ya, nggak boleh ada penambahan dan pengurangan. Ya. Ya. Kalau ada penambahan dan pengurangan, berarti itu bukan Tuhan. Ya. Karena dia baru. Ya. Harusnya kodim saja ya. Pokoknya sejak zaman azali gitu saja, nggak boleh ada yang bertambah dan berkurang. Jadi faraddu an-nususa allati ja'at bidzalika. Mereka menolak nas syariat di dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang berbicara tentang bahwasanya misalkan Allah memberikan rahmat, Allah memberikan pahala ya. Misalkan Allah turun rahmatnya, Allah menurunkan atau Allah di dalam hadis-hadis yang lain Allah menyebutkan bahwa Allah akan merahmati orang yang melakukan apalah, nah, misalkan ya Allah akan membalaslah ya. Dan itu bukan perbuatan yang terdahulu, tapi kan baru ya. Ketika Anda melakukan sebuah kebaikan kemudian Allah membalas, apakah itu lama atau baru ya? Baru ya. Dan itu di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Tapi mereka menolak hal-hal ini. Wa as'adun nasi bil hadis hum ahlus sunnah. Dan manusia yang paling bahagia terhadap hadis ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Li'annahum amilu bin nusus jami'ihim atau jami'iha. Nah, karena mereka mengamalkan, mengaplikasikan seluruh teks-teks syariat tanpa terkecuali, tidak ada yang ditolak sama sekali. Barakallahu fikum.